Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadhurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Sebelum kita mulai, mungkin ibu-ibu bisa maju satu shaf. Ada banyak jamaah yang hendak masuk, biar cukup tempatnya, bisa menyimak di tempat yang nyaman. Ya, tambah satu shaf ya. Baik, Masya Allah. Ya, silakan yang baru datang merapat, cari tempat yang paling nyaman untuk menyimak ilmu di majelis kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk datang ke majelis yang semoga dipenuhi dengan lapis-lapis keberkahan dari Allah ini. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menghapuskan kesalahan dan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Setelah kita kemarin selesai membahas tentang satu sifat yang berbahaya jika ada dalam diri kita, yaitu tulul amal, panjang angan-angan, banyak wacana, buang-buang waktu tapi tidak ada aksi dan tidak ada amalan. Maka kemudian Asy-Syaikh Al-Muallif, penulis rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bab selanjutnya, yaitu istihbabul iktsar bi dzikril maut. Dianjurkannya memperbanyak ingat mati, memperbanyak mengingat kematian. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, annal iktsara min dzikril mauti mustahabbun wa murghabbun fih, bahwa memperbanyak mengingat mati itu dianjurkan dan dicintai oleh Allah. Walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun, dalam mengingat kematian, di dalamnya ada banyak manfaat dan faidah yang mulia. Ya. Dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menyebutkan, man aktsara min dzikril maut akrama bi thalathati asya. Orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dalam 3 hal. Allah akan karuniakan untuk dia 3 hal. 1, ta'jilut taubah. Orang yang banyak mengingat kematian akan dimudahkan Allah untuk bersegera dalam taubat. Jadi orang yang mengingat mati itu biasanya lebih mudah untuk kembali, lebih mudah untuk bertaubat atas kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Orang yang mengingat kematian itu dikasih Allah satu karunia. Apa? Qanaah, hati yang qanaah. Hati yang senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah.
Jadi orang kalau sudah sering ingat kematian, maka apa yang Allah berikan hari ini itu bagi dia cukup. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak tinggal lama-lama di dunia. Ya, dikasih Allah rumah masih ngontrak, ya cukup. Saya nggak lama-lama di dunia. Makan masih ada nasi sama lauk, alhamdulillah cukup. Toh nasi dan lauk ini untuk menyambung hidup saya agar saya bisa khusyuk dan jenak beribadah kepada Allah saja, tidak lebih daripada itu. Ya, dikasih apapun akan bertambah qanaah kalau orang itu suka mengingat kematian. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Allah akan karuniakan satu rizki orang kalau suka mengingat kematian itu, dia akan lebih giat dan bersemangat dalam beribadah. Ya. Makanya mengingat kematian itu perkara yang sangat dianjurkan dalam syariat ini. Bahkan Nabi kita SAW dalam hadis yang terkenal, beliau mengatakan, aksiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Yang disebut hadhimil ladzat dalam hadis ini, penghancur kelezatan itu adalah kematian. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kematian ini memang dianjurkan, ya, ketika kita mengingatnya, merenunginya, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkataan seorang sahabat mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idho. Sungguh cukuplah kematian itu sebagai nasihat terbaik bagi kita. Ya, benar adanya perkataan ini bahwa kematian itu nasihat terbaik. Ya, banyak orang yang kembali bertaubat, berhijrah itu karena mengingat mati hari ini. Saya banyak menjumpai orang yang terus kemudian dia kembali, dia berhenti dari kehidupannya yang porak-poranda, yang hancur-hancuran dalam masa jahiliyahnya. Kemudian dia kembali mendekat kepada Allah itu karena lantaran mengingat kematian. Ya, dia kembali karena sakit yang parah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, kasih dia kesempatan kedua kali. Kemudian dia akhirnya berhijrah. Dia kembali ketika dia mandiin saudaranya yang meninggal. Ketika mandiin itu dia tiba-tiba muncul satu mentari hidayah dalam hatinya. Kalau besok aku yang seperti ini, aku dalam keadaan maksiat bagaimana? Kemudian setelah itu dia kembali kepada Allah. Dia kembali ketika mendapatkan kabar ibunya meninggal. Maka kemudian setelah itu dia akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian, betul apa yang dikatakan sahabat Abu Hurairah, bahwa kematian itu adalah nasihat yang paling baik. Jika kita dinasihati oleh guru kita, kadang-kadang kita lalai. Jika kita dinasihati oleh orang tua kita, kadang-kadang kita masih suka ingkar. Kita dinasihati oleh pasangan kita, kadang-kadang kita tidak mau terima. Tapi kalau kematian yang menjadi penasihat, maka itu adalah nasihat yang paling mengena dan yang paling baik. Maka memahami tentang kematian dengan ilmu akan menjadikan seseorang itu memiliki nilai kematian di hadapan Allah itu nilai yang berbeda. Jika seseorang itu memahami kematian dengan ilmu, akan menjadi nilai kematian pada dirinya di mata Allah itu berbeda. Karena sesungguhnya memang mengingat dan merenungi kematian itu jadi satu ibadah tersendiri. Karena bisa menaikkan iman, bisa menguatkan akidah kita, bisa menjadikan kita tadi tambah qanaah, tambah bersegera untuk bertaubat, tambah kemudian giat beramal. Makanya kita harus tahu membahas kematian ini dengan dasar ilmu. Ada seorang ulama bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Sahal bin Abdillah At-Tustari ini punya satu perkataan. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah. Beliau ini mengatakan,
ada 3 tipe orang yang senang dan mudah ketika ia melihat kematian. Kita akan mulai pembahasan kita pagi hari ini dengan perkataan Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari ini. Orang yang senang dan mudah melihat kematian itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis orang, atau terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu mudah memandang dan melihat kematiannya. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah bahwa nanti setelah kematian itu ada kehidupan kembali. Maka orang kafir itu ketika melihat kematian, mudah saja bagi dia untuk melihat kematian itu. Karena mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah percaya ada apa setelah kematian. Makanya kita lihat ada orang-orang kafir itu yang jika terkena satu masalah, kemudian dia langsung jalan pintasnya bunuh diri. Ya, dia suka melakukan olahraga yang ekstrim. Ya, melewati 2 gedung hanya pakai seutas tali tanpa pengaman, gitu ya. Ada orang kafir yang kerjaannya suka nantangin orang, gitu ya. Nah, yang seperti itu bukannya mereka tidak takut mati. Mereka memandang mudah kematian itu karena mereka tidak pernah ada bayangan dan tidak beriman bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua itu semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amalan yang dia lakukan. Ya. Nah, itu jenis yang pertama, orang kafir, orang yang mudah memandang kematian. Kemudian ada orang yang kedua. Siapa orang yang kedua ini? Orang yang kedua ini adalah orang yang lari dari takdir-takdir Allah yang telah ditentukan untuknya. Ya, ada orang yang dia beriman. Dia tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dia tahu bahwa setelah kematian ada pertanggungjawaban, ada hari hisab dan hari mizan. Tapi kemudian orang ini berusaha lari dari takdir yang telah Allah tentukan dalam kondisi imannya rapuh, dalam kondisi imannya tipis. Dia putus cinta, kemudian bunuh diri, terlilit hutang, bunuh diri, bangkrut usahanya, bunuh diri, kemudian dia dikejar-kejar orang, kemudian dia gagal nyalek, bunuh diri. Ya, ada orang-orang yang kita lihat seperti itu. Apakah dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian? Dia tahu, tapi imannya terlalu tipis ketika dia menghadapi takdir itu, sehingga kemudian dia melihat kematian itu lebih mudah bagi dirinya daripada menghadapi takdir yang seharusnya dia hadapi. Akhirnya dia merasa bahwa kematian itu bisa mengistirahatkan dia dari beban yang dia rasakan ketika takdir itu menimpa. Nah, orang yang semacam ini itu adalah orang yang kata Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, orang yang menganggap kematian itu perkara yang mudah dan ringan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu jika keimanannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu senang, dia itu mudah, dia itu ringan memandang kematian. Kenapa? Karena dia paham ketika dia mati, dia akan mendapatkan paling tidak 3 hal ketika dia mati. Apa hal pertama? Dia paham betul bahwa kematian itu adalah pintu gerbang atau jembatan yang akan menghantarkan dirinya bertemu kekasih hatinya, yaitu Allah Rabbul Izzati. Maka ketika dia mati, dia itu senang. Kenapa? Berarti sebentar lagi aku bertemu Allah. Masih ingat ya, Kiai Haji Arifin Ilham ketika beliau didera sakit di rumah sakit, kemudian beliau sudah tidak bisa berbicara, kemudian beliau disiapkan sama istri dan anaknya papan tulis di samping tempat tidurnya. Di akhir hayat beliau tulis satu kalimat berbahasa Arab, liqa'ullah, liqa'ullah, kata beliau. Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Ini tidak mungkin bisa dikatakan oleh orang yang kosong keimanannya kepada Allah. Ini hanya bisa dilakukan
oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena bagi orang yang beriman dan penuh keimanannya kepada Allah, tunduk hatinya kepada Allah, kematian itu mudah bagi dirinya. Dia senang menghadapi kematian. Satu, karena kematian itu merupakan pintu atau jembatan yang mengantarkan dirinya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain itu, kematian bagi orang beriman itu ya, dia beranggapan bahwa kematian itu dapat mengistirahatkan dia dari segala fitnah dan carut-marut dunia ini. Jadi orang-orang beriman itu ketika meninggal itu dia pandang ini sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Kenapa? Berarti Allah menyelamatkan dia dari fitnah dunia yang semakin hari semakin kacau ini. Semakin hari semakin runyam kan kita ini hidup di dunia ini. Semakin bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Maka kadang-kadang pun Allah Subhanahu wa taala mematikan orang solih umurnya lebih pendek daripada yang lain. Itu karena Allah ingin menyelamatkan dia dan mengistirahatkan dia dari fitnah dunia. Nah, ini yang kemudian membuat orang beriman itu senang dan mudah melihat kematian. Yang ketiga, ya, dia faham betul, dia menikmati kematiannya, dia senang melihat kematiannya, dia senang bertemu kematiannya, karena dia faham betul bahwa dia akan menikmati musim panen atas ibadah dan amalan solih yang dia lakukan selama di dunia itu nanti setelah dia mati. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini tidak bisa menikmati balasan segala ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, qiyamul lail, sedekah kita, kecuali setelah kita mati. Ya. Dan segala sesuatu itu kan ada musimnya. Musim panennya orang-orang beriman itu adalah setelah dia meninggal. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen nanti di fase setelah kita meninggal. Makanya orang-orang beriman itu alasan ketiganya mengapa mereka itu mudah dan senang melihat kematian. Karena kata para ulama termasuk Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan karena orang beriman itu faham bahwa setelah dia mati dia baru bisa menikmati musim panen atas ibadah dan amal soleh yang dia tanam selama ini. Makanya hadirin dimuliakan Allah, seorang mukmin itu ketika memandang kematian, dia memandangnya dengan dua sudut pandang. Satu, ada rasa khauf, takut. Takutnya bukan takut yang karena tidak bisa kembali menikmati hidup bersama keluarganya. Kematian itu bukan memisahkan seseorang dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai, hadirin. Kematian itu adalah hanya soal jam keberangkatan saja. Semua kita menuju kepada kematian. Semua kita menuju akhirat. Hanya orang yang mati lebih dulu itu mengambil jam keberangkatan lebih pagi. Dan kita yang belum meninggal mengambil jam keberangkatan yang lebih sore atau malam. Jadi bukan perpisahan. Jadi bagi orang beriman takutnya itu bukan karena takut berpisah. Takutnya itu karena khawatir bekalnya tidak cukup. Makanya ketika dia mengingat kematian, dia takut sehingga kemudian bersemangat dia dalam beramal solih, bersegera dia dalam bertaubat. Ya. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang khauf. Orang beriman tetap memandang kematian itu dengan kacamata khauf, rasa takutnya kepada Allah. Tapi diimbangi dengan sudut pandang yang kedua, yaitu apa? Roja. Dia senantiasa juga berharap bahwa kematian inilah pintu gerbangnya mendapatkan semua balasan kebaikan yang selama ini dia tanam. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah yang harus kita pahami, bahwa orang memandang kematian itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, semoga kita bukan termasuk di dalamnya. Yang kedua, juga semoga Allah melindungi kita dari kondisi di mana kita lari dari takdir kita dan tidak ridho atas ketentuan Allah kepada kita. Dan yang ketiga ini yang kemudian kita harus berpikir bagaimana kita meninggal dalam kondisi yang ketiga ini, hadirin. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa memahami kematian itu harus dengan ilmu, hadirin.
Karena ilmu itulah yang nanti membedakan nilai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat matinya. Bagaimana dia menanggapi kematian, disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita menurut cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin dimuliakan Allah, dalam kitab ini disebutkan oleh penulis rahimahullah satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah lebih senang bertemu dengannya. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah lebih senang bertemu dengannya. Sebaliknya, man kariha liqa Allah, barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah, kita benci kematian, kita tidak mempersiapkan kematian, kita tidak mengilmui diri kita soal bab kematian, kariha liqa'ahu, maka Allah pun lebih benci, muak bertemu hambanya yang seperti ini. Ya. Makanya kemudian inilah pentingnya kita, mengapa kita harus merenungi kematian ini, dan mengapa penulis rahimahullah setelah panjang lebar membahas tentang hati, ketakwaan, dan sikap-sikap yang baik antara interaksi seorang hamba dengan Allah, penulis di sini memasukkan bab ini. Pentingnya kita mengingat dan merenungi kematian. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, sesiapapun di antara kita yang senang bertemu dengan Allah, sesungguhnya ia sedang menabung. Menabung apa? Menabung agar Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengannya. Ya, kita tentu beberapa waktu yang lalu, saya lupa di majelis ini atau yang lain, menyebutkan satu riwayat kisah tentang seorang sahabat mulia bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini adalah ayah dari sahabat mulia Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir ini sahabat yang masyhur karena termasuk top 7 sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Kita sering ya, an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, selalu dapat hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah. Nah, yang akan kita ceritakan ini adalah ayahnya, namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini dalam perang Uhud, Abdullah bin Haram itu gugur sebagai syahid. Tapi gugurnya tidak seperti biasa, nasibnya tragis, seperti sahabat Hamzah, paman Nabi SAW yang dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti Qais bin Thabit yang nanti nasibnya juga dalam kondisi dalam kondisi dimutilasi oleh orang-orang kafir yang kemudian memusuhi Islam. Sahabat Abdullah bin Haram ini ketika dia gugur dalam peperangan Uhud, beliau ini kondisinya dalam kondisi hidung dan telinganya hilang, dimutilasi oleh orang-orang kafir. Putranya Jabir bin Abdillah ini kan merasa sedih, walaupun ayahnya meninggal gugur sebagai syahid, sebagai syuhada, tapi beliau ini merasa sedih. Kenapa? Karena meninggalnya dalam kondisi seperti itu. Berhari-hari sahabat Jabir ini termenung, sedih gitu ya, menundukkan kepala, masih tenggelam dalam kesedihan. Tapi Nabi SAW tahu bahwa sahabat Jabir ini masih tenggelam dalam kesedihan. Maka Nabi SAW memanggil sahabat Jabir setelah mendapatkan informasi dari para malaikat. Jabir dipanggil sama Rasulullah, "Ya Jabir, ta'ala ya Jabir, kemarilah wahai Jabir. Ya Jabir, ala ukhbiruka maqala li abika, maqala Allahu li abika." Hai Jabir, maukah engkau aku beritahu apa yang dikatakan Allah kepada ayahmu? Ya. Maka kemudian Jabir antusias. Jabir berkata, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah, apa yang dikatakan Allah kepada ayahku? Maka Rasulullah berkata, "Ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijab." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan seorang pun dari hambanya, kecuali pasti Allah berbicara dari balik hijab. Wa kallama abaka kifaha. Adapun Allah berbicara dengan ayahmu kifaha, wajhan biwajhin, face to face, wajah dengan wajah. Ya. Jabir bertanya, apa yang dikatakan Allah kepada ayahku?
ya Rasulullah, qala Allahu li abika, Allah berkata kepada ayahmu, tamanna alayya u'tik ya Abdullah. Ya Abdullah, mintalah kepadaku satu hal, pasti akan aku ijabahi. Ya. Lihat, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang gugur secara syahid. Padahal orang syahid itu sudah dijamin surga sama Allah. Tapi Allah masih meminta satu jawaban, Allah memberikan satu kesempatan untuk dia meminta satu hal, kemudian Allah pasti akan ijabahi. Tamanna alayya u'tik, minta kepadaku satu hal, aku berikan kepadamu wahai Abdullah. Maka Abdullah ketika itu minta satu hal. Apa yang dikatakan ayahmu wahai Jabir? Ayahmu berkata, ya Rabbi antuhyiyani fa'uqtal fika tsaniyatan. Ya Allah, hidupkan aku lagi untuk kedua kalinya. Aku ingin berperang lagi di jalanmu ya Allah, sampai aku terbunuh untuk kedua kalinya. Maka Allah berkata kepada Abdullah, innahu qad sabaqa minni innahu la yurja. Sesungguhnya ketetapan takdir telah ditetapkan, seorang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi wahai Abdullah. Tamanna alayya u'tik, minta yang lain. Minta yang lain wahai Abdullah, kata Allah. Minta satu hal pasti aku ijabahi selain yang pertama tadi. Maka kemudian ayahmu berkata, ya Rabbi fa'ablik man warai. Ya Allah, berikan kabar kepada orang-orang di belakangku, orang-orang setelahku, tentang kenikmatan yang kau berikan kepada kami orang-orang yang gugur sebagai syahid. Maka permintaan itu diijabahi. Sampaikan ya Allah kepada orang-orang yang di belakangku, orang-orang yang masih hidup, tentang kenikmatan ini ya Allah. Maka kemudian permintaan itu dibayar kontan oleh Allah. Turun surat di dalam surah Ali Imran di ayat 169 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah turunkan ayat ini sebagai informasi orang-orang yang masih hidup di antara kita. Allah berfirman apa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzakun, dalam kondisi dikasih rizki yang banyak oleh Allah. Ya, dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun penjelasan tentang ayat ini, setidaknya cerita riwayat tentang Abdullah bin Haram ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyambut seorang hamba, Allah akan menyambut sedemikian istimewanya ketika seorang hamba itu senang bertemu Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah lebih suka berjumpa dengan dirinya. Ya, kita tentu tahu ya kisah tentang seorang sahabat yang ketika ia gugur meninggal, arasnya Allah berguncang. Sahabat siapa? Ihtazza arsyur rahman. Ya, arasnya Allah berguncang gara-gara kematian seorang sahabat ini. Sahabat siapa? Sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sama jawabannya. Barang siapa yang senang bertemu Allah, Allah lebih senang bertemu dengan dirinya. Tapi hati-hati jika itu sebaliknya. Barang siapa yang membenci kematian, membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan lebih benci bertemu dengan dirinya. Maka kecintaan seorang hamba kepada dunia, kecintaan seorang hamba kepada hiruk pikuk gemerlap materi dan dunia, itu seringkali menjadikan kita ini lebih senang kepada dunia dibanding lebih senang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ini terus-menerus menarik kita agar kita lebih cinta kepada dunia dan segala pernak-perniknya. Ya, maka inilah yang kemudian harus jadi PR buat kita semua. Senang memandang kematian, senang bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala itu perlu dilatih, perlu dikondisikan, perlu dipersiapkan. Ya,
kondisi hati kita ini perlu senantiasa ditreatment, diterapi. Untuk apa? Untuk menjadikan kita ini cinta kepada kematian. Dilatihnya dengan apa Ustaz? Diterapinya dengan apa? Dengan kumpul bersama orang-orang sholih, datang ke majelis ilmu, mendengarkan berita-berita akhirat. Ini dalam rangka menerapi hati kita. Karena banyak orang yang menganggap kematian itu hanya soal ketika mata itu sudah tertutup, ketika nafas itu sudah tidak bisa bersambung lagi, hanya sekedar dicabutnya ruh dari jasad, kemudian setelah itu selesai mati. Padahal nggak sesederhana itu hadirin. Urusan kematian itu tidak segampang itu. Ya, banyak sekali ilmu yang dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dalam soal membahas urusan kematian ini. Ya, maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita tentu tidak bisa menghabiskan semua ilmu tentang kematian. Harus step by step, pelan-pelan. Ya, di antara kitab yang paling recommended untuk dibaca membahas soal kematian ini ada 2 jilid. Judulnya kitab At-Tadhkirah, karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang sangat bagus. Ya, Pustaka Al-Kautsar, nanti dicari di toko buku, kajiannya ada di Masjid Kalitan bersama Ustadzah Evi. Ya, itu dibahas urut tentang mulai sakaratul maut, nazak, kematian, kemudian di alam kubur, semuanya. Itu semuanya ilmu tentang kematian, hadirin muliakan Allah. Ya, maka kita tentu tidak bisa membahas semuanya. Tapi ketika kita berusaha untuk mengilmui diri kita soal kematian, maka semoga ini bagian bagaimana kita memandang kematian itu dengan pandangan yang senang. Karena tadi kembali kepada hadis tadi, barang siapa yang senang memandang kematian, maka sungguh Allah lebih senang bertemu dengan dirinya. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, benci terhadap kematian, maka Allah lebih benci untuk bertemu dengan hamba yang semacam ini. Ya. Maka sebelum kita memulai segala sesuatu, ada satu ilmu yang paling sederhana soal kematian ini. Sebelum kita berinteraksi lebih jauh lagi soal kematian, yang mana kematian ini bisa saja mendatangi kita kapan saja, maka kita harus tahu dulu ilmu yang paling dasar. Ilmu apa ini Ustaz? Kalau kita semuanya tadi sepakat bahwa kematian itu adalah nasihat terbaik, maka setidaknya kita harus tahu apa saja sifat-sifat kematian. Nah, kalau kita ini tidak tahu sifat kematian, bagaimana kita akan bisa mudah dan senang melihat kematian? Wong kita belum tahu sifatnya. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu kalau kita belum tahu tentang seluk-beluk sesuatu itu? Bagaimana mungkin kita membenci sesuatu tanpa alasan yang kemudian kita tahu mengapa kita harus membenci sesuatu tersebut? Ya, kita tidak mungkin bisa mencintai seseorang kalau kita tidak tahu apa makanan favoritnya, di mana tempat kesukaannya, apa baju yang biasa dia kenakan, selera warnanya yang seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin mudah dan senang melihat sesuatu, kita harus tahu sifatnya terlebih dahulu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengambil coba apa saja sih sifat kematian ini. Dan inilah yang kemudian jadi perenungan dasar kita ketika kita memandang kematian, agar Allah karuniakan hati yang siap untuk memandang kematian itu kematian yang indah, yang husnul khotimah, yang sebagaimana orang solih yang sudah mendahului kita tadi memandang kematian itu sebagai pintu gerbang untuk berjumpa dengan kekasih hati, yaitu Allah Rabbul Izzati. Ya. Nah, kita harus tahu sifat-sifatnya terlebih dahulu. Apa saja sifat-sifatnya? Para ulama menyebutkan banyak sifat. Maka di antara sifat-sifat yang paling penting yang akan kita sampaikan di sini ada 6 sifat. 6 sifat ini semoga kemudian menjadikan kita tambah merenung dan tambah mencintai perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifatnya? Sifat yang pertama, para ulama sepakat bahwa satu sifat kematian ini adalah sifat yang disepakati oleh para ulama. Apa itu?
bahwa salah satu sifat kematian itu, kematian selalu datang secara tiba-tiba. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kematian itu tidak nunggu kita dulu jadi orang baik, hadirin. Kematian itu tidak nunggu kita dulu bertobat, baru setelah itu nyawa kita dicabut sama malaikat maut. Kematian itu tidak menunggu kata siap. Seperti tidak siapnya kita mendapatkan kabar ibu kandung kita meninggal. Tidak ada yang siap. Ya. Orang yang kita cintai meninggal. Sama kondisi ketika kita tercerabut nyawanya dari jasad kita ini, mesti dalam kondisi tidak siap. Mesti dalam kondisi tidak siap. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah dikasih tahu ilmu kapan kita mati. Rumusnya itu rumus langit. Tidak ada rumus hitungan manusia. Seorang dokter spesialis sekalipun tidak bisa memprediksi. Memprediksi bisa, tapi kalau kemudian menyatakan orang ini umurnya tinggal 2 jam, tidak bisa. Dia bisa memprediksi umurnya tinggal 1 bulan. Tapi alangkah banyak para dokter yang meleset prediksinya. Dia tidak bisa menentukan langsung. Ya, ini orang pasti mati setelah ini, tidak bisa. Alangkah banyak orang yang sudah berbulan-bulan opnam di ICU, tapi kemudian dia tidak mati-mati. Sebaliknya ada orang yang pagi harinya segar bugar olahraga keliling Manahan, siang harinya dikabarkan meninggal. Ya, kematian itu syaratnya nggak sakit. Kematian itu syaratnya pun tidak tua. Orang yang lebih sehat daripada kita banyak yang lebih dulu mati. Orang yang lebih muda daripada kita banyak juga yang lebih duluan mati. Maka kematian ini rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Rahasia Allah. Datangnya selalu tiba-tiba. Tidak ada di antara kita yang tahu. Berapa banyak orang yang membenarkan kancing bajunya di pagi hari, siang harinya yang melepaskan kancing dari bajunya bukan dirinya. Berapa banyak orang yang menancapkan kunci motornya di siang hari, yang melepaskan kunci dari motornya di sore hari bukan dirinya. Berapa banyak orang yang mengenakan jilbab di sore hari, di malam hari yang melepaskan jilbab dari kepalanya bukan dirinya. Kematian datang kapan saja, tiba-tiba, tidak menunggu kita siap. Rasulullah SAW itu kekasihnya Allah. Meninggal beliau SAW tanpa informasi lebih dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun tidak dikasih tahu kapan beliau meninggal. Lihat sirah akhir wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah mulai sakit dengan sakit yang sangat berat di hari Jumat. Jumat sakit, Sabtu tambah parah, Ahad sangat parah. Sampai-sampai di hari Jumat Rasulullah bilang kepada istrinya, ya Humairah, wahai istriku Aisyah, bilang kepada ayahmu Abu Bakar agar menggantikanku untuk jadi imam sholat Masjid Nabawi. Maka Ibunda Aisyah ketika itu sempat menolak. Jangan ayahku wahai Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Ayahku itu laki-laki yang mudah menangis. Nanti kalau ngimami dikit-dikit nangis kasihan makmumnya tidak khusyuk. Kata Rasulullah, tetap ayahmu yang menggantikanku. Jumat, Sabtu, Ahad, Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Rasulullah sholat, yang menggantikan Rasulullah imam. Para sahabat sudah sangat hangat sendiri. 24 jamnya para sahabat itu selalu ditemani Rasulullah. Selalu dibersamai Rasulullah. Rasulullah itu jadi teladan terbaik. Ada masalah apapun tanyanya ke Rasulullah. Teladan yang sangat karismatik. Lah ini 3 hari sahabat tidak bisa mengakses Rasulullah. Karena Rasulullah ada di rumah istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah hari Senin subuh. Abu Bakar sudah siap di depan, iqamah sudah dikumandangkan. Semua sahabat sudah berbaris, tiba-tiba pintu rumahnya Rasulullah di sebelah sini terbuka. Semua pandangan melihat ke arah kiri. Ternyata Rasulullah bangkit. Sahabat semuanya terharu senang. Rasulullah sembuh, Rasulullah sembuh. Alhamdulillah, sholat lagi bareng Rasulullah. Sahabat Anas itu pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak punya akses masuk ke rumahnya Rasulullah. Melihat seperti itu, apa kata sahabat Anas? Tidak ada hari yang paling indah di kota Madinah kecuali hari di mana
setelah 3 hari kami tidak bertemu Rasulullah, kami kembali bisa memandang wajah mulia beliau. Rasulullah gabung bersama kami sholat subuh. Sholat subuh hadir bersama para sahabat. Tapi apa lanjutan perkataannya sahabat Anas? Sahabat Anas bilang, tapi tidak ada mendung yang paling gelap, langit yang paling hitam, hari yang lebih menyedihkan dibandingkan hari di mana Senin itu kami sholat subuh bersama Rasulullah, menjelang sholat duhur kami mendapat kabar Rasulullah wafat. Rasulullah wafat sebelum duhur hadir. Padahal subuhannya bareng para sahabat. Tidak ada yang menduga Rasulullah meninggal secepat itu. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu kapan beliau meninggal. Rumusnya tertutup rapat tadi. Ini ilmu Allah, mafatihul ghaib. Kunci-kunci perkara gaib itu salah satunya ilmu tentang kematian. Nah, ini sifat pertama yang harus kita ketahui hadirin, bahwa kematian itu datangnya selalu tiba-tiba. Tidak nunggu kita tobat hadirin, tidak nunggu kita baik dulu. Maka kalau kita tahu bahwa kematian ini datangnya tiba-tiba, kita harus mempersiapkannya hadirin. Mumpung kita sehat, mumpung kita tidak dalam kondisi sulit, mari kita persiapkan sebaik mungkin. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kata para ulama, kematian itu selalu memiliki sebab, Bapak Ibu. Kematian selalu memiliki sebab. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diterima oleh para ulama? Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam wa ala janbihi tis'atun wa tis'inal manaya. Kullu bani Adam wa ala janbihi tis'atun wa tis'una manaya. Fa in akhta'athul manaya asobathul haram. Setiap manusia, anak Adam, disekelilingi oleh 99 sebab kematian, kata Rasulullah. Setiap kita ini ada 99 sebab kematian yang mengelilingi kita. Satu persatu akan mengenai kita. Dan salah satunya menjadi sebab kematian. Ya. Wa in akhta'athul manaya. Kalau 99 semua kena kita dan kita tidak mati, asobathul haram, maka yang ke-100 lah yang akan membuat kita mati. Apa yang ke-100? Al-haram. Al-haram itu apa? Penyakit tua hadirin. Ya, makanya kan ada ya orang itu yang ketika lahir dia tiba-tiba jatuh dari tempat tidurnya, masih kecil, diperiksakan, diobati, sembuh. Berarti dia tidak meninggal di sebab kematian yang pertama. Sudah agak gede, jalan keluar rumah kecelakaan, diobati, sembuh. Berarti yang kedua tidak mengenainya. Yang ketiga demikian, 4 demikian, 5 demikian. Yang jelas kematian itu ada sebabnya. Bisa sebabnya sakit, bisa sebabnya mati mendadak, bisa sebabnya kecelakaan, bisa sebabnya dilempar batu, bisa macam-macam sebabnya. Dan setiap kita ini dikelilingi sebab-sebab itu hadirin. 99 sebab. Kita tidak tahu kita meninggalnya di sebab ke-5, sebab ke-7, sebab ke-10, sebab ke-20, atau sebab ke-88, atau sebab yang ke-100. Yang jelas kita semuanya pasti akan meninggal dengan salah satu di antara sebab-sebab tersebut. Ya. Maka sejatinya kita ini semuanya dalam tawanan kematian. Ya. Dikelilingi sama sebab-sebab itu. Dan ini ternyata adalah salah satu sifat kematian, bahwa kematian itu selalu memiliki sebab. Ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah kematian itu memiliki hubungan erat dengan rezeki hadirin. Kematian itu memiliki hubungan erat dengan rezeki. Makanya ayat yang kami sebutkan tadi, surah Luqman ayat 34, ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara rizki dengan kematian. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu rezekinya besok pagi, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal.
Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara ajal dan rezeki hari ini. Maka para ulama sepakat salah satu sifat kematian itu adalah bahwa kematian itu beriringan dengan rezeki seseorang. Artinya apa? Seseorang tidak akan dimatikan Allah sebelum rezekinya semuanya diberikan sama Allah. Maka kalau kita tahu dan faham tentang sifat yang satu ini, ya, maka kita akan tenang hari ini. Tenangnya apa? Tenangnya berarti selama kita masih dikasih kesempatan hidup, selama itu pula lah Allah masih menjamin rezeki kita hari ini. Ya. Maka orang yang tahu konsep ini dia tidak akan nyenggol yang haram hari ini. Dia tidak akan nyoba-nyoba yang syubhat karena dia tahu bahwa rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan lan yamuta ahadun hatta yustaufa rizquh. Seseorang tidak akan meninggal sampai semua rezekinya dituntaskan sama Allah, dibayarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jatah rezeki kita yang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz tadi. Semuanya akan diberikan lebih dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Imam Al-Hasan Al-Basri sampai mengatakan, malaikat maut itu sehari mendatangi setiap manusia 3 kali. Malaikat maut datang sehari 3 kali sambil membawa catatan rizki si fulan ini. Ya. Jadi hadirin memuliakan Allah, malaikat maut itu dibekali Allah catatan rizki. Jadi kalau si fulan ini masih tersisa rizkinya, dia akan cari klien yang lain. Jadi kita ini harus sadar dan paham betul, kita ini masih ada di sini ini karena kita masih punya rizki hadirin. Kalau rezeki kita sudah habis, sudah selesai, ditunggu malaikat maut di parkiran hadirin. Ya. Karena memang rezeki dan ajal itu memang berjalan secara beriringan. Pernah dengar ya kisah seorang ulama salaf yang nolong orang yang kecebur jurang hadir. Jadi ada seorang ulama jalan di malam hari, dia tidak tahu juga, tiba-tiba pilih jalan tersebut, terus tiba-tiba ada orang minta tolong, dicari sumber suara, ternyata ada orang terperosok di jurang. Segera diambilkan tali, diselamatkan orang ini, didudukkan, ditenangkan, diambilkan segelas air putih. Setelah itu ulama ini bertanya, coba kamu minum dulu akhi, biar tenang, minum. Setelah minum ditanya, gimana ceritanya? Kok kamu bisa nyemplung ke jurang sedalam itu? Orang ini lantas bercerita, tidak tahu wahai Tuan, saya ini tadi lewat jalan ini, kemudian tiba-tiba terperosok. Sudah dari sejak sore saya minta tolong, tidak ada satupun orang yang lewat dan mendengar suara saya. Baru Anda yang pertama kali. Baru kemudian orang ini sudah lancar bercerita, setidaknya dia sudah tenang. Kemudian orang ini justru bertanya kepada ulama ini, wahai Tuan, tadi saya terperosok di sebelah mana? Di sisi sebelah mana? Di sisi itu kamu terperosok. Akhirnya orang yang terperosok ini akhirnya datang ke titik itu hadirin. Inguk-inguk masuk lagi hadirin. Dia kepleset jatuh. Dan kepleset yang kedua ini menjadikan dia meninggal hadirin. Meninggal pada jatuhnya dia yang kedua. Yang pertama tidak meninggal, yang kedua meninggal. Kemudian ulama ini memberikan hikmah. Ulama ini berkata apa? La ilaha illallah. Allah memperjalankan aku ke tempat ini, padahal sebelumnya aku tidak pernah berjalan lewat jalan ini hanya karena satu sebab. Apa? Aku diutus Allah untuk mengantarkan rizki terakhir orang ini. Rizkinya apa? Segelas air putih hadirin. Gara-gara segelas air putih yang harusnya jadi jatahnya belum dia nikmati, belum dimatikan sama Allah. Padahal mudah bagi Allah untuk mematikan hamba ini pada jatuhnya yang pertama, tapi tidak hadirin. Kenapa? Karena masih ada jatah satu gelas air putih. Ya. Maka inilah yang harusnya menjadikan kita paham bahwa mati itu beriringan dengan rezeki hadirin. Maka kalau kita ini masih dihidupkan Allah, dikasih kesehatan, masih bisa nyambung nafas, masih bisa membuka mata di pagi hari, yakinlah dengan keyakinan yang penuh bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah. Jangan nyoba yang haram, jangan nyoba yang syubhat. Cari yang halal saja, bismillah, pasti Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya. Yang hari ini sedang berusaha meninggalkan yang haram, yakinlah hadis Rasulullah,
Rasulullah SAW pernah berjanji untuk umatnya, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih barokah. Bismillah, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, para ulama juga mengatakan bahwa kematian itu memiliki sakarat. Maka sering disebut dengan sakaratul maut. Apa itu sakarat? Rasa sakit yang sangat berat menjelang kematian. Itu namanya sakarat. Ya, maka ulama mengatakan semua orang itu merasakan sakarat, sakaratul maut. Kecuali siapa? Kecuali orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid itu merasakan sakarat sangat ringan sekali. Yajidu ahadukum kamasil qirsah. Sakaratnya orang yang mati syahid itu seperti digigit semut, hadirin. Masya Allah. Anda lihat ya, saudara kita Muslim di Palestina yang syahid sebagai syuhada, korban para penjajah zalim ini, para penjajah ghasib ini, ya kita tahu ya, meninggalnya ada yang tangannya begini, ada yang sedang pakai zikir digital, ada yang tersenyum, ada yang seperti orang yang masih hidup. Ya, kenapa? Mereka tidak merasakan sakarat kata Rasulullah kecuali seperti digigit semut saja. Ya. Jadi makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan tidak ada orang yang minta dihidupkan lagi ke dunia, ya kan? Padahal dia sudah masuk jannah, tapi dia minta dihidupkan lagi oleh Allah ke dunia. Padahal dia sadar di dunia dia orang miskin, dia tidak punya apa-apa. Tidak ada orang yang semacam ini kecuali orang yang mati syahid. Dia minta dihidupkan lagi ke dunia agar dia bisa berperang lagi di jalan Allah sampai akhirnya dia terbunuh. Kenapa? Dia melihat banyak karomah ketika dia terbunuh. Ya. Nah, kembali ke pembahasan kita ini. Sakaratul maut itu satu keniscayaan. Semua orang mengalami sakaratul maut. Rasa sakit yang sangat perih, rasa sakit yang sangat berat yang dialami setiap orang ketika menjelang kematiannya. Ya. Maka kita harus tahu ada perkara-perkara yang harus kita ketahui sebelum seseorang itu mengalami kematian. Ya. Jadi ada 3 perkara besar yang harus kita ketahui sebelum kematian tuh. Setiap orang mengalami 3 perkara besar ini yang harus dia ketahui. Yang pertama apa? Orang yang akan meninggal atau orang yang akan mati itu akan mengalami rasa sakit yang sangat puncak ketika sakaratul maut. Sakitnya itu tidak terbayang, hadir. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ya. Kita harus tahu bahwa Nabi SAW itu kalau dikasih sesuatu sama Allah, Nabi tidak pernah minta dikurangi, hadirin. Nabi tidak pernah minta diringankan. Dimusuhi sama kafir Quraisy, diboikot 3 tahun, ya. Dikepung Madinah oleh pasukan Ahzab. Nabi tidak pernah minta, ya Allah kurangi pasukan mereka, ya Allah. Ya Allah ringankan musuh-musuh kami, ya Allah. Nabi tidak pernah minta itu. Tapi khusus sakaratul maut Nabi minta sama Allah. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankan kami dalam sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu berat, hadirin. Perih, hadirin. Ya. Nabi itu kalau dikasih sesuatu tidak pernah minta dikurangi. Tapi khusus sakaratul maut ini Nabi minta dikurangi. Kenapa? Karena saking sakitnya, hadirin. Tidak bisa diredam dengan obat apapun sakaratul maut itu. Ya. Makanya hadirin muliakan, kalau kita menemani orang yang hampir meninggal itu ya, kita akan lihat dia dalam kondisi terdiam kan. Dalam kondisi terdiam tapi matanya keluar air mata kan. Kenapa? Anda tahu tidak itu? Itu saking sakitnya proses sakaratul maut tadi. Sampai untuk berbicara dan teriak saja tidak bisa lagi dilakukan. Satu-satu saraf itu diputus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ya. Orang itu kalau ingat sakaratul maut, itu proses yang sangat berat, dia tidak akan melanjutkan dosanya. Dia akan stop melakukan dosa. Ya. Jadi itu puncak sekali. Bahkan kata para ulama, puncak sakaratul maut itu adalah ketika nyawa itu ada di kerongkongan. Ya, ketika sudah di kerongkongan itu ya. Ya. Dan kalau sudah sakaratul maut itu,
Ya, sakaratul maut itu sudah sakit, itu tidak bisa diturunkan lagi. Itu puncak rasa sakit. Tidak bisa minta dikurangi. Walaupun ada 1000 dokter di sekitar kita, tidak bisa. Ya. Makanya nggak ada kan dokter kalau sudah sakaratul maut sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Dia hanya minta keluarganya untuk mengiringinya, untuk mentalkin dia. Ya. Berhenti semua sudah. Ya. Karena itu sebuah keniscayaan. Itu hal pertama yang harus diketahui, bahwa sakaratul maut itu perkara yang sangat berat, rasa sakit yang sangat puncak yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Yang kedua, di saat sebelum kematian, seseorang itu akan didatangi oleh para malaikat tadi. Hadisnya hadis sahih, ya, hadis Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innal abdal mu'min idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Manusia itu kalau sudah hampir berpisah dari dunia, maksudnya di saat-saat kematiannya, ya, maka para malaikat itu akan turun berduyun-duyun, ya, hatta yajlisu minhu maddal basar atau muddal basar. Sampai ketika manusia itu dalam kondisi sebelum kematiannya, dia melihat malaikat itu duduk di hadapannya, ya, sejauh mata memandang. Makanya Anda lihat, kalau orang sebelum mati itu kan mesti matanya ke atas. Kenapa? Matanya terbelalak. Dia melihat para malaikat, ya. Dan apa yang dibawa oleh malaikat ini? Malaikat ini mengiringi datangnya malaikat maut tadi. Malaikat maut selalu dibarengi dengan satu malaikat lagi. Kalau enggak, malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat rahmat membawa 2 benda. Jika yang meninggal adalah orang yang solih, dia dapat datang membawa 2 benda. 1, dia bawa kain kafan putih. Yang kedua, dia bawa minyak wangi dari mis surga. Ya. Tapi kalau dia ini adalah orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, malaikat azab mengiringi malaikat maut dengan membawa 2 benda juga. 1 apa? Pakaian yang kotor busuk. Yang kedua adalah cemeti hukuman dari neraka. Ya, ini hal yang harus kita ketahui ilmunya, hadirin. Agar kita ini dikasih hidup sama Allah di dunia ini gak main-main. Ini kesempatan berharga, jangan disia-siakan. Kemudian yang ketiga, hal yang harus diketahui, kata para ulama, selain malaikat itu datang, setan juga datang, hadirin. Setan itu datang kepadanya untuk apa? Untuk membuat si fulan ini murtad dari agama Allah. Ya. Makanya kan Imam Ahmad sebelum meninggal itu beliau tiba-tiba berteriak. Pas sakit parah Imam Ahmad saat sebelum sakaratul mautnya, Imam Ahmad ini berteriak, ruh anta, kata Imam Ahmad. Pergi kamu. Padahal di sisinya Imam Ahmad hanya ada Abdullah bin Ahmad putranya. Maka Abdullah bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apa yang terjadi? Kenapa kau suruh aku pergi? Kata Imam Ahmad apa? Bukan kamu. Setan mendatangiku, mencekikku agar meminta aku murtad dari agama Allah. Makanya inilah jawaban salah satu sunnah yang harus dijaga betul oleh keluarga orang yang sakit hampir meninggal adalah sunnah membersamai dia dan menuntun dia untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Makanya disuruh nemenin terus, hadirin. Kalau sudah kondisinya parah, ya, di ICU enggak bisa ngapa-ngapa, enggak ada yang jaga, harus dijaga intensif, enggak ada orang. Maka kemudian kalau sudah memang dokter sudah menyerah, ini kayaknya sudah tidak ada harapan, pindah ke ruang biasa saja. Yang penting ada yang bisa nemenin. Karena ini penting, krusial, hadirin. Setan datang mencekik untuk membuat dia murtad. Ditalkin la ilaha illallah. Cara nalkin, hadirin, la ilaha illallah. Kalau kemudian dari lisannya atau dari suaranya keluar kalimat la ilaha illallah, stop, hadirin. Stop, karena itu sudah kalimat terakhirnya. Stop sambil terus didampingi terus. Sampai kemudian ketika dia ini mengeluarkan kalimat lain, misalnya dia minta minum du. Nah, ini berarti kalimat terakhirnya du. Ya, berarti diulang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu, ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita ketahui.
Dan Rasulullah SAW itu juga merasakan sakaratul maut hadirin. Bahkan Rasulullah SAW itu merasakan sakitnya sakaratul maut itu 2 kali lebih berat daripada manusia biasa. Sampai manggil Ibunda Aisyah kan, sampai manggil Sayyidah Fatimah kan, ya. Kemudian yang membuat kemudian Sayyidah Fatimah akhirnya justru malah menangis, ya. Ya, jadi Sayyidah Fatimah itu menangis melihat kondisi Rasulullah yang sangat berat. Kemudian Sayyidah Fatimah diminta Rasulullah dekatkanlah Fatimah kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata sesuatu, ya, kepada Ibunda Sayyidah Fatimah, putri beliau, sampai akhirnya setelah meninggal, ya, Rasulullah meninggal, Ibunda Aisyah bertanya kepada Fatimah, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sehingga membuatmu tenang, ya. Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa ayahku berkata kepadaku, la karba ala abika ba'da hadzal yaum, bahwa tidak ada lagi ujian untuk ayahmu setelah hari ini. Artinya berarti hari inilah hari kematianku. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada hari ini. Berarti sakaratul mautnya Rasulullah itu juga ujian yang sangat berat hadirin. Ya. Kemudian yang kedua, innaka min ahli aqrab minni luhuqa, kata Rasulullah. Sesungguhnya kau adalah kau adalah orang yang paling cepat bertemu denganku. Maka beberapa bulan setelah Rasulullah wafat, Ibunda Fatimah, Sayyidah Fatimah juga wafat. Ya. Di situ kita faham bahwa sakaratul maut itu perkara yang sangat berat hadirin. Ya. Makanya orang sakaratul maut itu betul-betul hadirin itu sangat berat. Makanya Ibunda Aisyah ketika menyaksikan sendiri Rasulullah sakaratul maut itu, Ibunda Aisyah berkata apa? Sungguh aku dulu orang yang sangat suka ghibthah, suka cemburu melihat orang yang meninggal sakaratul mautnya cepat. Aku pingin seperti dia. Tapi setelah aku melihat Rasulullah sakaratul maut, aku tidak lagi iri kepada siapapun. Karena aku tahu bahwa sakaratul maut itu sesuatu yang sangat berat. Rasulullah saja beratnya kayak gitu, apalagi kita, gitu. Ya. Maka itu yang dikatakan Ibunda Aisyah soal sakaratul maut ini. Ya. Maka hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Itu ya tugasnya orang yang melihat saudaranya, orang tuanya yang hampir meninggal, tugasnya tadi mentalkin pelan-pelan di telinganya, ya. Nanti prosesnya itu dari bawah hadirin. Biasanya kakinya sudah mulai dingin gitu ya. Kemudian naik ke atas, ya. Harus ditalkin terus karena itu pertempuran terakhir dia dengan syaitan. Syaitan mengajak dia untuk murtad dari agama Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin muliakan Allah, berikutnya yang kelima, kurang 2 lagi ya. Kata para ulama, kematian itu sehidup seakhirat hanya 1 kali. Jadi kita ini merasakan kematian cuma sekali hadirin, tidak bisa lebih dari sekali. Sehidup seakhirat itu hanya 1 kali. Ya, maka nanti setelah kematian, kalau kita ini dapat nikmat, maka nikmatnya kekal abadi. Kalau waliyadzubillah dapat azab, maka azabnya juga kekal abadi, khalidina fiha. Ya, makanya di dalam Al-Quran disebutkan satu ayat apa? Orang kalau sudah masuk neraka apa? La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati, tidak hidup hari. Setiap kali mau mati dihidupkan lagi sama Allah. Setiap kali tubuhnya terbakar, hangus, dirubah lagi jadi baru. Jadi di nerakanya kekal abadi, di dunianya di surganya juga kekal abadi, ya. Sampai penduduk neraka itu minta mati kan nggak dikasih sama Allah, hadirin. Kulitnya diganti baru lagi. Coba nanti buka surah An-Nisa ayat 56 deh. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang-orang kafir itu kami lemparkan ke dalam neraka. Setiap kali kulitnya matang, kata Allah, nadijat itu matang, kulitnya gosong, terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan terus-menerus azab yang pedih. Ya. Jadi ini perkara yang juga harus kita ketahui hadirin, bahwa kematian itu hanya sekali saja. Ini sifat kematian, ya. Makanya dalam hadis yang panjang disebutkan nanti di padang mahsyar Allah akan memperlihatkan kepada seluruh manusia, Allah akan memanggil makhluknya bernama al-maut ini, bernama kematian, dalam wujud seekor domba.
Kemudian Allah memperlihatkan kepada semua manusia, Allah menyembelih domba tersebut sampai kemudian kematian sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya jadi kekal. Kalau masuk surga khalidina fiha, kekal abadi. Kalau masuk neraka ya khalidina fiha, kekal abadi. Kemudian hadirin muliakan Allah yang keenam, sifat kematian yang keenam adalah kematian itu akan memindahkan kita ke alam barzakh. Setelah alam dunia ada satu alam namanya alam barzakh. Maka kematian itu pintu menuju alam barzakh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kenapa dinamakan barzakh? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Di belakang orang yang mati itu ada barzakh. Barzakh itu artinya dinding yang sangat kokoh. Di belakang mereka ada dinding yang sangat kokoh. Dia tinggal di dalam alam barzakh itu sampai hari kebangkitan. Ya. Apa maksudnya barzakh? Barzakh itu apabila kita sudah masuk ke alam tersebut, kita tidak bisa lagi kembali ke dunia, gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah meninggal tidak bisa lagi minta dikembalikan ke dunia, gitu. Ya. Tidak bisa minta remedi, tidak bisa minta ujian ulang, tidak bisa. Hidup hanya sekali, hadirin. Ya, hidup hanya sekali saja. Ya, maka nggak ada cerita ruh gentayangan ke rumah, itu nggak ada, hadirin. Ya, kalau kita itu percaya bahwa ada ruh yang gentayangan, berarti kita menuduh Allah tidak mengurus para ruh itu. Ya, padahal Allah itu zat yang maha mudabbir, kan? Allah itu zat yang maha mengurus. Allah menggenggam semua ruh, semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dalam aturan Allah. Adapun hadis tentang orang yang hutang gentayangan itu, ya, nafsul mu'min mu'allaqatun baina sama'i wal ard bidainin lam yubda dainuhu, itu, ya, jiwanya seorang mukmin terkatung-katung antara langit dan bumi karena sebab apa? Hutang yang belum dia bayar, ya. Itu maksudnya bukan gentayangan, hadirin, tapi apa? Dia merasa kesakitan, ya. Tergantung itu maksudnya merasa kesakitan. Belum jelas statusnya, kenapa? Gara-gara hutang yang belum dibayar, ya. Ini, ya. Jadi ini yang kemudian harus kita ketahui sifat-sifat kematian ini, sehingga kemudian kita bisa mempersiapkan kematian itu lebih siap lah dihadirin, lebih matang lagi. Sehingga kalau kita merenungi kematian seperti ini, kita jadi tidak menunda-nunda taubat. Kita jadi semangat lagi beramal soleh. Setiap ada kesempatan beramal soleh, segera diambil. Karena belum tentu datang kesempatan berikutnya. Kalau ada kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan, segera ambil, hadirin. Jangan ditunda-tunda. Karena hidup ini singkat dan kita tidak tahu batas ajal kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Inilah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Mohon maaf ini agak panjang kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan jamaah semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ada titipan dari pondok saya, ya, dari pesantren kami Akademi Al-Quran FKM di Klaten. Jadi pesantren kami ini pesantren yang agak beda, pusat pendidikan dai dan imam masjid. Jadi lulusan-lulusan SMA, lulusan-lulusan pondok pasca SMA itu yang condong di dunia dakwah dan di dunia dakwah kota maupun dakwah pelosok itu masuk, kami upgrading, kami tambah skill untuk bisa jadi dai dan imam masjid. Outputnya alhamdulillah tahun ini angkatan ke-10 sudah 138 dai kita sebar di seluruh Indonesia, di dalam negeri dan di luar negeri. Masya Allah, ini mudirnya sahabat kami Ustadz Nur Fatoni LC. Beliau menitipkan, ini ada kalender, hadirin, kalender 2024. Ini kalender ini insya Allah nanti kita pingin tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin mendapatkan kalender ini. Semua hasilnya kecuali ongkos cetak kita pergunakan untuk ma'had, ya, operasional dan segala hal yang kaitannya dengan pendidikan. Kami berharap
Anda semuanya bisa ikut serta dalam program mulia ini, insyaallah dengan selembar kalender ini atau beberapa lembar kalender ini, insyaallah kita bisa dapatkan amal jariah yang terus mengalir. Kenapa? Karena kalau kita ikut mendukung program mulia ini, berarti kita ikut serta dalam membumikan Islam dan membumikan Al-Quran. Setiap huruf, setiap kata, setiap ayat yang dibaca oleh para santrinya dan kemudian diajarkan setelah mereka lulus, semoga jadi amal jariah kita ila yaumil qiyamah. Karena salah satu amal jariah yang paling andalan itu kan mengalirkan air. Coba kalau bukan hanya air, tapi mengalirkan ilmu yang terus menerus dari guru ke murid, dari murid ke muridnya lagi, dari muridnya ila yaumil qiyamah. Semoga jadi amal jariah kita, jadi amalan andalan kita yang terus menerus mengalir walaupun kita sudah terbujur kaku di alam barzah. Nanti bisa didapatkan di teras masjid. Ini saya tidak jualan ya, ini menawarkan surga untuk Bapak Ibu semuanya, jadi saya tidak malu ya. Ini satu kalender harganya 50.000. Nanti bisa diambil di depan, ada asisten saya di depan sana, insyaallah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.